Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tanti Rahmadani, kelas MBS 1F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi, Manajemen Bisnis Syariah. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran, yaitu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Syaul Haq Eskom MPD. Pengetahuan komputer. Apa itu komputer? Komputer berasal dari bahasa Latin, to compute, artinya menghitung. Komputer juga sering disebut dengan alat elektronik, dapat menerima input data, dapat mengolah kata, dapat memberikan informasi. Secara umum, komputer adalah alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian sebuah mesin berteknologi dengan kontrol sistem operasi disertai program-program yang mampu menerima dan menyimpan data, melakukan pengolahan, dan memberikan hasil dalam bentuk informasi sesuai prosedur operasi yang dirumuskan. Perkembangan komputer dan klasifikasi komputer terjadi setahap demi setahap. Komputer yang lebih baru umumnya mendukung komputer yang sudah ada sebelumnya. Perkembangan hardware. Era sebelum 1900 ribuan tahun lalu di Cina ditemukan oleh Abacus. 1617, John Napier menciptakan metode logaritma yang dinamakan Napier-Boners. 1642, Blaise Pascal menciptakan mesin hitung. 1890, Joseph Mary Jacquard membuat konsep Punchet. 1822, Charles Babbage merancang difference engine. 1854, George Boole menciptakan satu bidang aljabar. 1977, Howard Alkan memperkenalkan mesin mekanik dan elektronika. Era setelah 1940 terbagi menjadi 5 generasi. Jenis-jenis komputer. Jenis komputer berdasarkan tujuan pengguna. Jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Jenis komputer berdasarkan prosesornya. Jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya. Penggolongan komputer dan tujuan penggunaannya. Special Purpose Compute artinya tujuan khusus. Kedua, General Purpose Computer, tujuan umum. Berdasarkan data yang diolah, komputer hybrid, komputer analog, komputer digital, komputer prosesornya, mikrokomputer, mini komputer, superkomputer. Berdasarkan bentuk fisiknya, yaitu komputer desktop, komputer tower, komputer sub-notebook, komputer laptop, komputer portable, komputer palm top, berdasarkan skala kemampuannya, small scale computer, medium scale computer, large scale computer. Alat input, proses, dan output. Alat input adalah alat-alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi. Macam-macam alat input: keyboard, mouse, lag pen, scanner, joystick, kamera, touchpad, trackball, dan handycam. Kedua itu alat proses. Alat proses adalah alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Macam-macam alat proses: CPU, LU, CU, motherboard, prosesor, dan register. Yang ketiga yaitu alat output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna. Macam-macam alat output: proyektor, printer, dan speaker.
Komponen-komponen pada hardware: input, kontrol, proses, penyimpanan, kemudian output. Macam-macam komponen dasar perangkat keras komputer atau hardware dan fungsinya: mainboard atau motherboard. Motherboard atau biasa disebut papan induk adalah sebuah hardware yang berfungsi sebagai penghubung semua perangkat komputer lainnya. Prosesor, hard disk, RAM atau memori, power supply, monitor, VGA card, video card, dan keyboard. Pengertian software atau perangkat lunak komputer. Pengertian software sering disebut sebagai suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak memiliki bentuk fisik namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Menurut pendapat ahli Roger S. Pressman tahun 2002, pengertian perangkat lunak atau software merupakan suatu perintah program yang terdapat pada sebuah komputer. Fungsi utama software pada sebuah sistem operasi menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya, ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Mengatur setiap hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Software berdasarkan jenis operating system atau sistem operasi. Fungsi software ini biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan tiap komponen dan fungsi komputer. Contohnya Windows, DOS, dan Linux. Operating system, sistem operasi. Fungsi software ini biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan tiap komponen dan fungsi komputer. Contoh Windows, DOS, dan Linux. Programming language, bahasa programan adalah software yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar. Contoh PHP, Java, dan Microsoft Visual Basic. Memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan data. Pengolahan kata menggunakan Microsoft Office Word. Pengertian pengolahan data. Pengolahan data atau processing adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti, berupa informasi, sedangkan informasi adalah hasil dari kegiatan-kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kegiatan atau peristiwa. Tujuan pengolahan data. Tujuan pengolahan data adalah untuk menghasilkan dan memelihara rekod perusahaan yang akurat dan up-to-date. Fungsi dasar pengolahan data: mengambil program dan data, masukkan input, menyimpan program dan data serta menyediakan untuk pemrosesan, menjalankan proses aritmetika dan logika pada data yang disimpan, menyimpankan hasil sementara dan hasil akhir pengolahan, mencetak atau menampilkan satu yang disimpan atau hasil pengolahan. Pengertian pengolahan kata. Perangkat lunak pengolahan kata berasal dari bahasa Inggris word processor, adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi, termaksud penyusunan, penyunting, pemformatan, dan kadang pencetakan segala jenis bahan yang dapat dicetak. Contoh perangkat lunak pengolahan kata adalah Microsoft Word dan OpenOffice or Writer. Mengoperasikan aplikasi Microsoft Word. Menu. Di dalam menu terdapat beberapa perintah yang dapat kita pilih dengan menyorot perintah tersebut pada baris menu. Toolbar. Toolbar menyediakan beberapa tombol sederhana yang dipakai untuk mengakses sebuah perintah yang tertulis pada menu, membuat dokumen baru, membuat file yang sudah tersimpan, menyimpan dokumen, menutup dokumen. Keunggulan dan kelemahan Microsoft Word. Keunggulan: dapat menyimpan dokumen dan dapat dibuka kapan saja. Dapat menyimpan dokumen dengan beragam format. Kelemahan: ukuran untuk installer penginstalan yang cukup besar, merupakan program aplikasi berbayar. Memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak
untuk mengolah data secara otomatis, meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik, dan manajemen data. Perangkat lunak ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan administratif, mulai yang paling sederhana sampai yang lebih kompleks. Permasalahan sederhana tersebut misalnya membuat rencana kebutuhan yang meliputi nama barang, jumlah barang, dan perkiraan harga barang. Permasalahan ini sebenarnya dapat juga diselesaikan menggunakan Microsoft Word karena hanya sedikit memerlukan akses perhitungan, tetapi lebih mudah diselesaikan dengan Microsoft Excel. Memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Pengertian internet. Secara sederhana, pengertian internet adalah sebagai suatu jaringan yang saling terhubung dengan menggunakan sistem standar dari Global Transmission atau Control Protocol. Dampak positif internet membantu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai banyak hal, mempermudah dan mempercepat arus informasi dan data sehingga mampu meratakan informasi pada setiap orang, mempermudah para siswa dan pelajar dalam mengerjakan tugas. Dampak negatif internet tidak bisa memanfaatkan waktu secara produktif, meningkatnya potensi tindak kejahatan melalui dunia maya seperti penipuan. Fungsi internet secara umum sebagai media komunikasi, sebagai media untuk mengakses informasi, sebagai media untuk mengakses berita, sebagai media bertukar sumber daya. Memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan pemanfaatan pengenalan email dan jejaring sosial. Aplikasi internet untuk berbagai keperluan. Pertama yaitu World Wide Web, istilah singkatnya adalah Web3 atau 3W. WWW atau web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet web server dipresentasikan dalam bentuk hypertext. WWW merupakan dokumen-dokumen internet yang tersimpan di server-server yang terdapat di seluruh dunia. Format WWW adalah hypertext dan hypermedia dengan menggunakan hypertext markup language atau HTML. Contoh dari WWW adalah www.suaramerdeka.com. Kedua, email elektronik mail. Email adalah sistem surat menyurat melalui komputer yang saling terhubung dengan jaringan global. Email merupakan surat elektronik yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan surat, cerita, puisi, bahkan bisa juga mengirimkan beberapa file dokumen, gambar, musik, film, dan sebagainya. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya dalam sebuah forum dengan keterikatan dan kepentingan yang sama dalam membahas topik-topik tertentu. Pemanfaatan pengenalan email. Manfaat atau kegunaan email yaitu media komunikasi, media pengiriman, media promosi, media informasi, dan sosial media. Peranan sistem informasi dalam bisnis. Definisi: sistem informasi adalah kumpulan dari hardware dan software komputer serta manusia yang akan menggunakan sistem tersebut. Mungkin itu tadi beberapa pemaparan tentang materi komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.